Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Karena masih ada yang bertanya seputar pembuatan kode billing atas belanja desa, saya kali ini sekali lagi membuat eh, sharing tutorial cara membuat kode billing dan khususnya jenis-jenis pajak, potongan pajak atas belanja desa. Jadi setiap desa melakukan belanja atau pengeluaran di APBDes pasti kena potongan pajak. Nah, jenis-jenisnya adalah sebagai berikut. Jenis pajak atas belanja desa yang pertama adalah PPN. Ini untuk belanja apapun dengan besar belanja lebih dari 2 juta rupiah dengan potongan 11%. Ada dua jenis PPN yang harus dikenakan, yaitu ketika rekanan bisa menerbitkan e-faktur atau termasuk PKP, kita PPN-nya nanti menggunakan e-faktur. Sedangkan jika tidak bisa membuat e-faktur, kita membuat PPN dengan tanggung jawab belanja renteng. Cara membuat kode billingnya yang pastinya login di Cortex dulu. cortex.jp.pajak.go.id, login menggunakan akun bendahara desa. Masukkan SAPSA-nya, kemudian jangan lupa untuk melakukan impersonate ke akun desa, NPWP desa, agar tidak perlu melakukan pemindah bukuan. Jadi diklik akun bendahara desa, kemudian scroll ke bawah, ini ada akun NPWP desa, diklik, nanti langsung reload dan ada keterangan you are currently impersonating user desa apa, itu sesuai dengan desa masing-masing. Nah, untuk PPN dengan rekanan bisa menerbitkan e-faktur, nanti masuknya di portal saya, kemudian mana ya, dokumen saya. Oh bukan. Atau di e-faktur ini. Nah, di e-faktur nanti ada e-faktur yang dibuat oleh rekanan, nanti munculnya di sini. Ada di pajak masukan. Nah, ini jadi ketika kita belanja ke rekanan yang merupakan PKP dan bisa menerbitkan e-faktur, kita menyerahkan NPWP atas nama bendahara, kemudian rekanan membuat e-fakturnya, nanti total pajaknya muncul di sini. Nah, jika rekanan bukan PKP, non PKP atau tidak bisa menerbitkan e-faktur, untuk pembuatan kode billingnya langsung ke pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing. Nah, ini identitas wajib pajaknya otomatis terisi sesuai dengan identitas desa masing-masing. Kalau munculnya NPWP bendahara berarti belum diimpersonate ini akunnya. Langsung lanjut, kemudian KAP KJS-nya ini kita pilih, kita cari tanggung. Nah, nanti yang akan muncul kode 4112111108 PPN dalam negeri, pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng. Pilih periodenya, ini pilih bulan masa pajaknya, misalnya itu pasti potongannya sesuai dengan kapan belanja itu dicairkan, jadi sesuai dengan kwitansi yang diterbitkan di Siskaudes. Misal bulan Juni, ya kita pilih bulan Juni tahun 2025. Masa aktif pajak ini masa aktif kode billingnya semuanya adalah 7 hari. Jadi setelah kode billing diterbitkan harus segera terbayarkan agar tidak expired atau hangus. Jika sudah dipilih masa periode dan tahun pajak, kemudian lanjut. Nah, ini NPWP-nya atas nama desa. Nah, tinggal masukkan nilai PPN-nya. Untuk perhitungan PPN sudah saya buat videonya di sebelumnya ini, misalnya 500.000. Nah, begini, kemudian keterangannya misalnya PPN belanja laptop, ini misal saja. Kemudian unduh kode billing. Ketika diunduh nanti otomatis kode billingnya akan aktif selama 7 hari. Itu tadi langkah-langkahnya untuk membuat kode billing PPN untuk rekanan yang non PKP atau tidak bisa membuat faktur. Dalam hal ini adalah PPN dalam negeri, pembayaran
PPN tanggung jawab secara renteng. Berikutnya adalah jenis pajak yaitu PPh 21, yaitu semua belanja honorarium, insentif, bantuan transport, dan yang lain sebagainya. Intinya honor, insentif lah. Pasti sudah paham ini, operator Siskudes. Potongannya 5%. Tidak ada pengecualian ini, kecuali untuk honor narasumber kelasnya sekretaris camat ataupun camat itu potongannya 15%. Untuk membuat kode billingnya kembali di layanan pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing. Ini kita kembali dulu ini. Nah, di halaman pertama ini di verifikasi identitas wajib pajak, ini NPWP atas nama desa, kemudian lanjut di KAP KJS-nya kita pilih setoran untuk deposit pajak. Pilih periodenya, ini periode 1 tahun, ini otomatis, jadi tidak bisa dipilih, harus dipilih Januari sampai Desember 2025. Kemudian lanjut. Nah, nilainya ini misalnya honornya 100.000, berarti pajaknya 5.000 ini. Kemudian keterangannya kita pilih PPh pasal 21. Itu saja untuk PPh 21. Nanti untuk membedakan antara kode billing yang satu dan yang lainnya, ketika kita melakukan pengunduhan ini, kita beri nama sesuai dengan potongan pajak yang kita ambil. Misalnya saja ini PPh 21 insentif guru atau insentif RT 1 misal. Nah, itu tadi. Nanti kita buka, ini kode billingnya adalah seperti ini. Masa aktifnya ada di bawah ini, masa aktif sampai 14 bulan 7 tahun 2020, 4 bulan 7, sekarang tanggal 27, jadi hanya aktif 7 hari. Ini menitnya juga menyesuaikan, ini sesuai dengan menit pembuatan. Itu untuk PPh 21. Lanjut untuk PPh 22, yaitu belanja barang apapun dengan belanja lebih dari Rp300.000, karena PPh 22 dengan potongan 1,5%. Untuk pembuatan kode billingnya tetap sama di pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing, ini verifikasi identitas wajib pajak, NPWP atas nama desa, kemudian kita lanjut. Ini untuk KAP KJS-nya juga kita pilih setoran untuk deposit pajak, periodenya sama Januari Desember 2025. Lanjut lagi. Nah, kita scroll ke bawah, ini identitas NPWP desa sudah otomatis terisi. Mata uang rupiah juga tidak bisa dipilih, nilainya nilai PPh 22-nya. Jadi untuk perhitungan belanjanya jangan lupa kita dihitung dulu belanjanya, total belanja. Jadi istilahnya ketika kita membuat kwitansi di Siskudes, kita sudah mempunyai nota belanja dari toko, misal belanja ATK totalnya 450.000. Jadi nanti ini total belanja dengan PPh-nya 22 1,5/100 kali belanjanya 6750, jadi totalnya 456.750. Jadi total jumlah belanja yang diinputkan di Siskudes adalah sebesar total ini. Kemudian nanti potongan pajaknya tidak perlu dihitung di aplikasi, langsung kita masukkan secara manual, yaitu sebesar 6.750. Nah, untuk membuat kode billingnya masih sama, di pembayaran, kemudian layanan mandiri kode billing, kembali saja ini. Nanti halaman pertama adalah verifikasi identitas wajib pajak, kemudian lanjut. Ini juga pilih KAP KJS-nya, setoran untuk deposit pajak, periode dan tahun pajaknya juga Januari sampai Desember 2025. Lanjut lagi, mata uang rupiah nilainya langsung ditulis di sini. Misal tadi 6750. Kita pilih keterangannya PPh pasal 22. Nah, untuk keterangan agar kita tidak bingung, kembali seperti PPh 21 tadi, ketika kita mengunduh kode billingnya, kita beri nama di sini PPh 22 belanja ATK, misal seperti ini. Kita lihat kode billingnya sudah jadi, sudah aktif ini.
masa aktifnya juga sama ini selama 7 hari. Nah, uraiannya ada di sini, pembayaran PPh pasal 22. Untuk membedakan ketika sudah membuat kode billing yang banyak, agar tidak bingung, mungkin lupa memberi nama filenya, bisa dicari di uraiannya di sini. Tapi agar lebih cepat untuk mencari kode billing mana yang harus dimasukkan di Syskudes link ketika melakukan verifikasi SPP, harusnya diberi nama billingnya sesuai dengan belanjanya. Yang ketiga yaitu keempat ini PPh 23, yaitu belanja jasa mulai makan minum, sewa dan jasa lainnya. Ini kena PPh 23 dengan potongan 2% dengan syarat NPWP-nya bukan atas nama perorangan. Misal kita belanja di makan minum di warung sederhana, ketika NPWP-nya pemilik warung itu atas nama warung sederhana, maka PPh-nya 23 dengan potongan 2%. Tapi ketika NPWP-nya atas nama pemilik warung, misalnya NPWP-nya atas nama Suharmi, jadi nanti katanya PPh 21 dengan potongan 5%. Itu berdasarkan info dari KPP ketika saya mendapatkan pelatihan di kecamatan bulan 4 atau 5 kemarin. Jadi PPh 23 ini untuk jasa apapun ketika NPWP-nya bukan atas nama perorangan. Misal kita sewa sound, kemudian NPWP-nya atas nama R Audio, itu pakainya potongannya PPh 23 dengan potongan 2%. Tapi ketika NPWP-nya atas nama pemilik, mungkin contohnya atas nama Adi Sutompo, nanti kena PPh 5%. Untuk pembuatan kode billingnya masih tetap di pembayaran layanan mandiri kode billing. Ini NPWP-nya sudah terisi, kemudian kita lanjut. Nah, KAP KJS-nya kita pilih setoran untuk deposit pajak, kemudian periodenya Januari Desember 2025. Lanjut lagi. Nah, di sini isi misalnya 7.500, ini PPh 23-nya karena dikenakan potongan 2% ketika NPWP-nya atas nama bukan perorangan. Nanti keterangannya dipilih PPh pasal 23. Unduh lagi, kemudian kita simpan sesuai nama belanja yang kita potong pajak. Kemudian jika NPWP atas nama perorangan, pasti pajaknya lebih besar. Ini mungkin gaji 12.000, nanti PPh-nya tinggal diganti PPh pasal 21, kemudian kita unduh kode billing. Jadi untuk PPh pasal 21, 22 atau 23 caranya itu sama. Jadi pembayaran, kemudian layanan kode billing tadi, kemudian KAP KJS-nya pilih setoran untuk deposit pajak, masa pajaknya juga sama. Pembedaannya nanti hanya di sini. Mengisi nominal, kemudian memilih keterangannya ini PPh pasal 21, 22, 23. Hanya 3 jenis pajak ini yang mungkin dipungut dari belanja desa. Untuk PPN tanggung jawab secara neteng sudah seperti tadi, bukan untuk setoran untuk deposit pajak, karena ketika kita membuat PPN-nya kita membuatnya di sini, nanti kita harus melakukan pemindah bukuan. Itu tadi langkah-langkahnya, sharing masalah jenis pajak atas belanja desa, mulai dari PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23, besar potongan pajaknya, dan bagaimana cara membuat kode billingnya. Semoga jelas. Jika ada kurang lebihnya silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan masukkan koreksi jika ada kesalahan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.